Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Restiana dari Pendidikan Matematika NIM 041163618. Dan untuk kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan trigonometri pada segitiga sikunder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan hari ini kabar semuanya sehat walafiat ya. Kali ini Ibu akan menerangkan tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menangkap ilmu-ilmu yang diberikan. Berdoa dimulai. Selesai. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, pertama, yaitu menjelaskan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan yang kedua, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sebelum kita ke materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, berikut adalah trigonometri dasar yang berkaitan dengan trigonometri pada segitiga. Yang pertama berkaitan dengan sudut. Jika kita nyatakan bahwa putaran dari sudut ini adalah berlawanan arah jarum jam, perputaran ke sini, ya, ini sudutnya alfa, karena perputarannya berlawanan arah jarum jam, maka sudut tersebut itu bernilai positif. Dan jika putaran searah dengan jarum jam, maka sudut bernilai negatif. Kemudian untuk ukuran sudut yang sudah kita kenal, ukuran sudut itu adalah derajat, di mana satu putaran lingkaran itu besarnya adalah 360 derajat. Ini berarti 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Nah, yang kedua, satuan untuk sudut adalah radian. Nah, dimisalkan di sini adalah sebuah lingkaran, kemudian sudut AOB, nah, dalam radian itu didefinisikan sebagai panjang AB, yaitu AB ini adalah busur, panjang busur AB dibagi dengan jari-jarinya. Jadi jika panjang AB, busur AB di sini adalah R, maka sudut AOB ini adalah panjang AB dibagi dengan jari-jari, panjang AB-nya adalah R, dan panjang jari-jarinya adalah R. R dibagi R menghasilkan 1, berarti 1 radian. Jadi 1 radian itu adalah panjang sebuah busur AB, di mana panjang busur tersebut sama dengan besarnya jari-jari. R dibagi dengan R sama dengan 1 radian. Nah, ada hubungan antara satuan derajat dan satuan radian. Jika di sini Ibu putar titik A di sini, satu putaran penuh, dan sampai di titik B, ya, jika OA diputar satu putaran, maka busur itu ini sama dengan kelilingnya. Sama dengan keliling, di mana kita tahu rumus satu keliling suatu lingkaran itu sama dengan 2πr. Maka sudut AOB adalah panjang AB berarti kelilingnya 2πr dibagi dengan jari-jarinya, dibagi dengan R. R-nya bisa kita coret. Jadi satu putaran penuh ini kita dapat 2π radian. Jadi satu putaran itu sama dengan 2π radian. Artinya 2π radian, tadi satu putaran itu 360 derajat. Atau pi radian, karena ini 2, pi radian berarti dibagi 2, 360 dibagi 2 jadi 180 derajat. Artinya 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Nah, contoh soal, nyatakan besar sudut berikut dalam satuan derajat. Ya. Yang pertama 2/3 putaran. Kita nyatakan dalam satuan derajat, di mana kita tahu satu putaran itu 360 derajat, berarti 2/3 putaran. 2/3 putaran, berarti ini kalian tinggal mengalihkan saja 2/3 kali 360 derajat. 36 dibagi 3 ini kan 12. Ini 24 kali 10, jadi ini 240 derajat.
Nomor 2, nyatakan 3/4 pi radian dalam satuan derajat. Jadi lihat, pi radian itu sama dengan 180 derajat. Sekarang 3/4 pi. Berarti 3/4 pi kali 180 derajat. 180 dibagi 4, 45. 45 kali 3 itu adalah 135 derajat. Sekarang yang selanjutnya, nyatakan besar sudut berikut dalam satuan radian. Yang pertama, 2/3 putaran. Satu putaran itu 2 pi radian. Kalau 2/3, ya kalian tinggal kalikan saja. 2/3 dikali 2 pi radian. Jadi 4/3 pi radian. 225 derajat berapa radian? 225 derajat dikali, lihat, 1 derajat itu pi per 180 radian. Berarti ini 225 dikali pi per 180 derajat. Nah, ini 225 dan 180 dibagi 45, jadi 5/4 pi radian. Itu untuk contoh soal. Nah, ini materinya tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi, kalau di sini Ibu punya sebuah segitiga, siku-siku di sini, dan kita nyatakan untuk sudutnya ada di sini, bahkan sudut alfa di sini. Nah, maka sisi yang ada di depan dan di samping dari segitiga siku-siku ini adalah sisi siku-siku, sisi yang membentuk sudut siku-siku, ya. Dan sisi yang paling panjang ini adalah sisi miringnya. Jadi kalau kita misalkan yang ada di depan sudut ini kita misalkan sisi depan, dan ini adalah sisi samping, dan sisi yang paling panjang dari segitiga siku-siku ini kita sebut sisi miring. Kalau kita misalkan di sini adalah A, di sini adalah titik B, dan di sini titik C, maka pada segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras, di mana kalau kita mencari sisi miringnya atau AC, maka AC kita bisa cari dengan mengakarkan sisi-sisi siku-sikunya. AB kuadrat ditambah CB kuadrat. Nah, itu untuk menghitung sisi miringnya, berlaku teorema Pitagoras. Nah, pada segitiga siku-siku ini berlaku perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometrinya antara lain sin alfa. Sin alfa itu adalah sisi depan sudut, kita tulis depan, per sisi miringnya, demi. Untuk sin. Untuk cos alfa itu sisi sampingnya per sisi miringnya, sami. Dan yang ketiga adalah tangen alfa. Tangen alfa adalah sisi depannya per sisi sampingnya, desa. Ya, jadi sin itu depan miring, cos itu samping miring, dan tangen itu adalah depan samping. Kemudian selain sin, cos, dan tangen ada kosekan. Kosekan alfa itu kebalikan dari sin alfa, 1/sin alfa, atau miring per
depan. Itu cos sekan. Yang kedua ada sekan. Sekan alfa itu kebalikannya dari cos alfa. Jika cos alfa adalah samping miring, maka cos sekan adalah miring per samping. Dan yang keenam itu ada kotangan alfa, kebalikan dari tangen alfa. Jika tangen alfa adalah depan per samping, maka kotangan adalah samping per depan. Nah, itu adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, contoh soalnya, perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Di sini ada dua sudut yang diketahui. Ini sudut siku-sikunya, sudut alfanya di sini, sudut betanya di sini. Panjangnya ini 3, kemudian ini 2. Lihat, sisi miringnya belum ada. Panjang sisi miring belum ada. Berarti sisi miring kita cari dengan rumus Pythagoras. Sisi miring yang terbentuk berarti kalau kita misalkan sisi miringnya itu adalah kalau kita misalkan sisi miringnya itu adalah yang tadi ya AC, sisi miring di sini, maka AC di sini kita peroleh, kalau ini dimisalkan tadi adalah A, ini B, kemudian ini C, maka AC sisi miring kita peroleh akar. Sisi-sisi segitiga siku-sikunya, 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Atau AC ini sama dengan akar 4 ditambah dengan 9. Jadi AC sama dengan akar 13. AC di sini sama dengan akar 13. Nah, kita cari. Yang pertama, kita cari sin alfa. Tadi sin itu depan per miring. Depan dari alfa itu 2 per miringnya itu akar 13. Nah, kalau dibagi dengan bentuk akar, ini harus dirasionalkan. Jadi dikali akar 13 per akar 13. Akar 13 kali akar 13 kan 13. Ya. Berarti ini 2 per 13 akar 13. Yang kedua, cos alfa. Cos itu samping per miring. Ini alfa, sampingnya 3. 3 per akar 13. Ini juga sama, kita rasionalkan. Kali akar 13 per akar 13. Ini sama dengan 3 per 13 akar 13. Nah, ketiga kita cari tangen alfa. Di mana tangen itu adalah desa, depan per samping. Per 3. Ini kalau sudutnya yang kita pandang adalah sudut alfa. Bagaimana sudut yang kita pandang adalah sudut beta? Untuk sudut beta, ya, untuk sudut beta berarti sin beta sama dengan depan. Depan, ini kan beta, depan, berarti depannya itu 3. Sin beta berarti 3 per miring, akar 13. Kita rasionalkan, ini kali akar 13, ini kali akar 13. Ini jadi 3 per 13 akar 13. Yang selanjutnya kita cari cos beta. Cos beta sampingnya adalah 2. Berarti 2 per akar 13 sama kali akar 13 per akar 13. Ini jadi 2 per 13 akar 13. Yang terakhir, yang nomor 6 adalah tangen beta. Tangen beta depan per samping. Depannya 3, kemudian sampingnya 2. Itu untuk menentukan sin, cos, dan tan. Jadi lihat dulu sudut yang ditanyakan sudut mana? Sudut. Kalau di soal ini sudut alfa atau sudut beta.
Demikianlah penjelasan tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, di mana kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, kita sudah mengetahui untuk satuan dari sudut, ya, selain derajat, kita juga mengetahui adanya satuan radian. Kemudian untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, di mana sin itu adalah dengan membagi sisi depan dengan sisi miringnya. Kemudian cos itu adalah sisi samping dengan sisi miringnya, dan tan itu adalah dengan membagikan sisi depan dengan sisi sampingnya. Kemudian kosekan itu adalah kebalikan dari sin, 1/sin alfa. Kemudian sekan itu adalah kebalikan daripada cos, dan kotangan itu adalah kebalikan daripada tan. Nah, Ibu sediakan di sini soal latihan, 4 soal latihan. Yang pertama, ini mengubah ukuran sudut dari pi radian ke dalam derajat. Yang kedua, mengubah ukuran sudut ini dari derajat ke radian. Yang kedua, menentukan nilai perbandingan trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Di mana yang A ini diketahui sudutnya di sini, yang B ini tidak tertulis sudutnya di sini, ya. Kemudian yang nomor 3, diketahui sin A itu adalah 3/5. Di mana kalian tahu sin itu depan per miring, berarti sisi depannya 3, sisi miringnya 5. Nah, berarti ada satu sisi lagi yang belum diketahui. Nah, itu cari dengan perbandingan trigonometri atau cari dulu dengan teorema Pythagoras. Dan yang keempat, ini harus digambar jika alfa adalah sudut lancip. Sudut lancip berarti sudut yang kurang dari 90 derajat. Dan tangan alfanya itu adalah P. Nah, tangan itu depan per samping. P depannya berarti P, sampingnya berarti 1. Nah, tentukan nilai trigonometri yang lainnya. Berarti sama, satu sisinya harus dicari dulu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, itu soal latihannya. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat dimengerti dan kalian dapat mengerjakan soalnya dengan benar dan benar. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Kita tutup pembelajaran dengan membaca doa bersama. Doa dimulai. Selesai. Demikian, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.